Halo semua, kita ketemu kembali pada pembelajaran kelas 10 MIA, peminatan MIA untuk materi gerak lurus beraturan. Pada video kali ini kita akan membahas besaran-besaran pada gerak lurus. Baik, kita mulai dari pengertian daripada gerak lurus. Gerak lurus itu punya pengertian adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Kita tentu paham yang lintasan bergaris lurus ya. Lalu ada beberapa besaran yang harus kita pahami nanti ketika kita belajar tentang gerak lurus. Yang pertama dikenal dengan nama posisi. Posisi ini lambangnya nanti ada yang melambangkan dia X. Kenapa X? Kalau dia posisinya terhadap sumbu X ya, ada X. Lalu ada juga nanti yang melambangkan dia Y. Ini yang umum ya. Boleh juga dalam koordinat 3 dimensi ada Z. Nah, seperti contoh yang saya buat ini adalah posisi X. Kenapa? Ini saya gambarkan dia horizontal atau mendatar. Baik, di sini posisi itu adalah letaknya terhadap acuan tertentu. Jadi dia terhadap acuan yang lain, itulah letaknya. Lalu posisi itu hanya bergantung kepada acuan. Baik, yang pertama kita lihat di sini, tentukanlah posisi A, B, C, D, E, F. Posisi A, B, C, D, F. Jika ini jikanya ini yang menjadi kata kunci. Jika acuannya 0, maka atau O ini acuannya, maka posisi A itu di mana, B itu di mana, C itu di mana, itu maksudnya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini sudah kita coba lihat. Pada soal yang bagian A, jika acuannya adalah O atau 0, maka posisi A itu adalah ke sebelah kiri dari 0, 1, 2. Karena ke kiri, maka kita buat dia negatif 2. Lalu karena acuannya ini 0, maka posisi B itu di sini. Kita hitung 1, 2. Itu ke kanan, maka dibuat 2. Lalu karena posisinya ini pusatnya adalah titik, acuannya adalah 0, maka posisi C, yang ini C. Posisi C dari 0 ini. Ayo kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita berpindah 4 meter ke sebelah kanan, berarti X sama dengan 4. Lalu untuk posisi pusat acuan adalah DE 0, posisi D 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri. Oke, lanjut E, hitung 1, 2, 3 ke kanan. F 1, 2, 3, 4 itu ke kiri, maka posisi F kalau acuannya adalah 0, maka posisinya adalah minus 4. Sekarang kita berangkat ke permasalahan yang lain. Sekarang A yang menjadi acuan. Ini yang menjadi acuan. Maka posisi A itu karena dia sebagai acuan, maka nilainya sama dengan 0 meter. Begitu ya. Lalu yang berikut B. Ini B. Kita hitung dari A ini, kita hitung sekarang. Kita menghitung dari A, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 lah kita buat di sini. Karena ke kanan makanya positif. Begitu dia ya. C 1, dari sini mulai dari A tetap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ke kanan ya, maka positif. Oke, yang D itu ke sebelah kiri. Ayo dari sini kita hitung 1, 2, 3, berarti 3 negatif. Begitu ya. Posisi E itu mana E? Nih, dari mana? Dari A sebagai acuan. A sebagai acuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 lah di ini. Karena ke kanan maka positif. Lanjut, kalau posisi F itu di sebelah kiri A, berarti ayo kita hitung dari sini 1, 2, berarti negatif 2.
Cara yang sama juga akan kita gunakan untuk mencari untuk bagian C ini, menjawab option C. Maka dari sini bisa kita lihat pada option C acuannya adalah E. Sekarang ini menjadi acuan. Maka kita mulai dari sebelah kanan lah dulu ya. Si C ini berapa? Kanan 1, berarti 1. Gampang kita melihatnya, 1 meter. Oke. Si E ini dari C. Dari E. Ini tadi si E. Ini E nya. Si B berarti ke kiri. Berarti B minus 1. Udah gitu ya. Dari E si A. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A itu 5. Karena dia ke kiri dari E, maka minus 5 meter. Oke, dari E lagi tetap. Tapi kita lihat dulu si F. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulislah di sini 7, F. Negatif ya, jangan lupa karena ke kiri. Lanjut dari E, D-nya. Kalau tadi ini 7 berarti ini 8 ya. Hitung pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri berarti minus 8 lah posisi D dari E. Lalu bagaimana dengan posisi E? E karena sebagai acuan maka dia bernilai 0. Oke, itu dia. Maka itulah pemahaman kita tentang posisi. Baik, setelah kita melihat tadi tentang posisi untuk besaran yang pertama, kita akan melihat besaran yang kedua. Besaran yang kedua dalam gerak lurus yang dinamakan nanti jarak sama perpindahan. Jadi dua besaran ini kadang kita anggap sama, padahal ini berbeda. Tetapi pada gerak lurus mereka akan sama. Mari kita lihat bagaimana kita memahami perbedaan dan kesamaan daripada jarak dan perpindahan. Jarak itu panjang lintasan, ya. Panjang lintasan jalan yang dilaluinya. Jadi termasuk skalar, hanya memiliki nilai, di sana tidak punya arah. Disimbolkan nanti dengan S, berasal dari kata space ya, space. Lalu yang kedua yang kita kenal dengan nama perpindahan. Perpindahan itu perubahan posisi. Lalu termasuk besaran vektor, nanti perpindahan itu akan mempunyai nilai dan arah. Disimbolkan nanti dengan delta X. Itu diambil dari kata distansi ya. Baik, yang berikut untuk contoh supaya gampang kita pahami. Mari kita lihat gambar yang belakang tadi. Contoh satu tadi saya pindahkan kemari. Baik, di sini katanya adalah garis bilangan posisi A, B, C, D sampai F. Kalau saya tuliskan di sana minus 2, berarti posisi A. Kalau nggak dikasih tahu siapa yang menjadi acuan, maka itu nanti yang menjadi acuan itu pastilah 0. Jadi kalau misalkan di dalam soal tidak dikasih tahu siapa yang menjadi acuan, dan itu yang kita pakai secara umum dalam garis bilangan, kenapa dikatakan minus 1 itu di sebelah kiri daripada 0 itu? Karena satu langkah atau satu ukuran di sebelah kiri, sebelah kanannya positif. Begitu dia. Jadi secara umum dia acuan itu adalah 0. Jadi kalau nggak dikasih tahu acuannya siapa, maka 0 itu akan menjadi acuan. Ini dia. Maka di sebelah kirinya akan kita buat negatif, terus bertambah, sebelah kanannya dia yang positif. Saya pikir kita bisa pahami itu. Oke, kita lihat di sini kita akan ditantang mengerjakan beberapa soal untuk materi ini. Contoh 2 ini. Oke, di sana ada kata BCA, titik BECA. Seandainya kita awalnya di sini, lalu pergi kita ke E, lalu pergi kita ke C, lalu kita pergi ke A. Pertanyaannya, berapakah jarak dan perpindahannya? Untuk mencari jarak, lihatlah huruf yang kita gunakan, B, E, C, A. Maka SBE, B ke E itu berapa? 1. Lalu SEC, lihat ini ya, SBE, SEC,
SCA, BE, EC, CA. Oke, maka kalau kita lihat di gambar, berapa SBE? 1, B ke E kan 1, E ke C juga 1. Baru lihat C ke A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Di sini maksudnya, Pak, tadi kan ada kata negatif. Kata negatif itu hanya berlaku untuk vektor. Kalau skalar dia untuk jarak, dia tidak negatif, semua rata, positif. Nanti untuk yang seperti ini baru ada main negatifnya yang perpindahan. Jadi nanti kita akan pakai dia untuk perpindahan lah yang kita pakai nanti untuk tanda negatif. Karena kita buat pengertiannya tadi bahwa dia termasuk besaran skalar, hanya punya nilai, dia tidak punya arah. Jadi tanda negatif itu menunjukkan arahnya ke sebelah kiri untuk gambar garis bilangan ini. Baik, kalau begitu kita akan lihat untuk perpindahannya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat, jika sebuah benda bergerak dari B, E, C ke A, sebenarnya dia berpindah dari B ke A. Mula-mula dia di B, ya, mula-mula dia di B dan terakhirnya di A. Jadi kalau dari B ke A, mula-mula di B dan berakhir di A. Maka perpindahan itu rumusnya posisi akhir dikurangi awal. Akhirnya di mana? Dia di A. Ya, saya ulangi, akhirnya di A, maka minus 2. Dari mana saya ambilin dia? Jadi posisi A itu kan minus 2. Posisi E 3, ada dia ambil data ini. Lalu X awalnya di mana ini? BC, berarti awalnya di B. Kalau awalnya di B, berarti kita cari posisi B. Posisi B itu 2. Masuklah ke rumus, berarti akhir dikurang awal. Posisi akhir dikurang awal. Siapa tadi akhir? A. Siapa tadi awal? B. Ya, akhir dikurang awal. Oke, berarti posisi A. Di mana posisi A? Minus 2. Posisi B kurang 2. Nah, kan kurang. Kalau posisi B nya tadi 2. Berarti minus 2 kurang 2, minus 4. Katanya berarti dia berpindah minus 4 ke kiri. Nah, mari kita lihat apakah benar. Kalau dari BECA itu berpindah dari ke kiri sebesar 4. Ini tadi awalnya, ini akhirnya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya dia berpindah 4 lompatan ke sebelah kiri, maka negatif 4. Jadi tanda negatif itu menandakan dia berpindah ke kiri. Itu ujinya ya, cara mencobanya. Baik, untuk misalkan kita ambil soal yang bagian E. Yang ini. Bebek. BEBEB. Ya. Oke. Kalau untuk bagian E, mari kita lihat. Berarti SBE, SEB, SBE, SEB. Begitu dia. BE, EB, BE, EB. Saya ulangi, BE, baru EB, BE lagi, baru EB. BE, EB, BE, EB. Ada 4 tadi ya. Maka lihatlah B ke E. B ke E ini 4. B ke E itu 1. 1 tambah E ke B pun 1. Walaupun dia ke kiri, kalau untuk jarak dia semua positif. 1, 1, 1, 1. Berarti 4. Oke, di mana awalnya? Di B. Inilah awal. Awalnya di B. Akhirnya di mana? Ini ujungnya akhir. Nah, inilah akhir. Ini tadi awal, ini akhir. Akhir juga di B. Tulis B. Berapa XB? Lihat di sini tadi. XB sama dengan yang ini. 3. Berarti XB kita tadi berapa? XB kita 2 ya. Sorry, XB kita 2. Berarti 2 dikurang 2, 0. Berarti dari B ke B itu dia tetap di situ. Tidak berpindah. Dari awalnya dia di B, tetap di B. Maka dia tidak berpindah. Definisi 0 itu tidak berpindah. Kalau nanti positif berarti dia berpindah ke sebelah kanan. Nanti kamu akan coba soal yang lain dari ini. Mulai dari bagian B, C, D, dan F. Karena A sama E itu sudah kita kerjakan. Baik, itu dia tambahan untuk jarak dan perpindahan. Ada lagi satu lagi soal yang lebih menantang untuk memahami kita, mengajak kita, pemahaman kita untuk melihat berbeda jarak dan perpindahan. Oke, di sini saya tuliskan untuk contoh 3. Neymar berjalan 4 meter
4 kilometer ke timur ya, timur, lalu berbelok ke utara 3 kilometer. Maka jarak dan perpindahan yang dilakukannya oleh Neymar adalah baik dalam garis atau arah-arah, aturan arah, ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Kanan itu timur, kiri barat. Sebelah depan sebenarnya ini atas ini ya, sebelah depan utara, dan sebelah belakang atau bawah ini adalah selatan. Maka dari cerita ini timur 4 meter, inilah gambarnya. Ke kanan ya. Lalu utara ke sebelah atas atau ke depan sebenarnya ini ya, depan 3 meter. Baik, kalau jaraknya berarti jalan yang dilaluinya inilah, panjangnya inilah jalan yang dilaluinya. Itulah nilai daripada jarak. Berarti 4 AB, SAB lah kan, SA ke B, B ke C, itu sama dengan 4 tambah 3, 7 km lah jalannya. Lalu kalau perpindahan, sebenarnya dia berpindah dari sini kemari. Ini tadi jarak panjang lintasan, dia hanya berpindah dari A ke C. Berapa jarak A ke C ini? Berapa perpindahan A ke C ini? Nah, kalau kita lihat segitiga ini kan segitiga siku-siku, bisa kita mencari dengan penggunaan rumus Pitagoras untuk menentukan besar sisi miring adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Maka kita dapatkanlah AC sama dengan 4 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat, ini 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 6 ditambah 9 25, akar 25 itu 5 kilo, 5 kilometer lah perpindahannya. Jadi dia hanya berpindah sejauh 5 kilometer, tapi jarak yang dilaluinya itu adalah 7 kilometer. Sama halnya ketika kita misalkan berangkat ke sekolah, jalan yang kita lalui, jalan yang dilalui oleh angkutan umum kita itu namanya panjang lintasan, jarak. Tapi kalau dari titik rumah kita ditarik garis ke sekolah lurus, itulah perpindahan. Jadi itulah pemahaman kita nanti untuk membedakan jarak dan perpindahan. Baik, kita akan ke bagian ketiga atau yang dikenal dengan nama kecepatan dan kelajuan. Mungkin selama ini bagi kita ini sama, ternyata dua besaran ini pun berbeda. Kalau kecepatan itu akan berbeda dengan kelajuan. Mari kita lihat perbedaan dan persamaan keduanya. Yang pertama, kecepatan itu dilambangkan dengan V, V kecil ya. Oke, kelajuan juga V. Itu kenapa dilambangkan dengan V? Itu datang dari kata velocity, kecepatan in English. Oke, di sini ada satuannya sama-sama meter per sekon, kecepatan satuannya meter per sekon, kelajuan juga meter per sekon. Alat ukur untuk kecepatan apa? Namanya velocitometer. Nanti supaya makin paham itu atau mengenal velocitometer itu, mungkin di buku literatur kita ada, atau kamu searching atau browsing di internet bagaimana sih gambar velocitometer itu, kamu boleh nanti cari. Lalu yang berikut untuk kelajuan itu speedometer. Oke, berarti speedometer yang ada di sepeda motor itu, di mobil itu namanya speedometer. Jadi sebenarnya speedometer itu bukan alat ukur kecepatan, melainkan alat ukur kelajuan. Alat ukur kelajuanlah speedometer. Kalau kecepatan itu besaran vektor, punya nilai dan arah. Kalau dia kelajuan itu besaran skalar, artinya yang hanya memiliki nilai, nggak ada arahnya. Nanti berarti velocitometer akan ada arah kiri dan kanan, nanti ada positif dan negatifnya ini. Lalu untuk rumus, tadi kita sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Kita lihatlah siapa yang besaran vektor. Tadi kita katakan perpindahanlah vektor. Kalau di jarak nanti itu yang skalar. Jadi pasangannya vektor, vektor, skalar, skalar. Delta X sama dengan V sama dengan kecepatan sama dengan delta X per delta T. Berarti perpindahan yang kita pakai. Delta T atau T, perubahan waktu pun boleh ya. Lalu untuk kelajuan, jarak yang kita pakai. Lalu T itu adalah waktunya. Sebagai contoh, ini sudah kompleks contohnya, sudah mantap.
17 dikurang 5 per 1 sama dengan 12. Cara yang sama juga berlaku untuk bagian B, cuma nanti T1 nya kita ganti menjadi 2 sekon, T2 nya menjadi 3 sekon. Ayo substitusi. 10 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 tambah 5. 4 kali 10 40, 2 kali 2 4 tambah 5 49. Oke, T nya sekarang 3. 10 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikali 2 tambah 5. 3 kuadrat 9 kali 10 90, 3 dikali 2 6 tambah 5. Berarti 90 tambah 6 96 tambah 5 101. Maka X2 nya 101 dikurang X1 nya 49 per 3 dikurang 2. Berarti 52 per 1. 52 per 1 dengan 52 meter per sekon. Baik, kita akan lihat besaran yang terakhir. Kita tadi sudah melihat besaran posisi, jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Lalu yang terakhir ini ada kita kenal dengan nama percepatan. Percepatan itu akan dilambangkan dengan A. Itu datang dari kata akselerasi, acceleration. Jadi percepatan ini nanti akan ada dua nilai, ada yang positif dan ada yang negatif. Kapan itu mengalami percepatan? Kalau dikatakan positif, percepatanlah namanya. Kalau dia negatif, perlambatan. Contoh, ada mobil mula-mula kecepatannya 10 meter per sekon, lalu digas menjadi 50 meter per sekon. Mobil itu kan dipercepat. Misalkan contoh yang kedua, mula-mula kendaraan itu berjalan 80 meter per sekon, lalu dia mengalami pengereman, direm. Rupanya kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Dari 80 ke 20 kan makin lambat. Begitulah ceritanya. Lalu bagaimana untuk percepatan? Percepatan dapat dirumuskan dengan A sama dengan P per T. Saya ulangi, A sama dengan P per T. Jadi nanti V ini akan bawa satuan meter per sekon, T itu akan bawa satuan sekon. Meter per sekon itu menjadi meter per sekon kuadrat. V itu kecepatan, bawa satuan meter per sekon. T itu adalah waktu, membawa satuan sekon. Hampir sama halnya dengan apa yang kita bicarakan tadi untuk kecepatan. Jadi percepatan ini termasuk vektor juga. Maka nanti kita pakailah rumus daripada kecepatan. Ya, maka percepatan itu juga bisa ditentukan nanti percepatan rata-ratanya. Percepatan rata-rata. Jadi kalau tadi kita katakan percepatan itu dilambangkan dengan A, maka percepatan rata-rata ditulislah garis di atasnya jadi A rata-rata, begitu ya. Baik, kalau begitu maka nilai untuk contohnya V sama dengan 2T kuadrat ditambah 3. Oke, berarti A rata-rata sama dengan T1 1 sekon, T2 3 sekon, T1 nya 3 sekon. Oke, 2T kuadrat tambah 3T, T1 sama dengan 1 sekon, sama kayak tadi juga. Cuman ini kan persamaannya bukan X lagi, tadi kan V. Sekarang ini sudah V. Tadi kan X untuk kecepatan. Untuk percepatan V. Karena kan rumusnya A V per T. Oke, nah ini kan. Berarti V-nya 2T. T-nya tadi 1 kuadrat tambah 3 sama dengan 2 ditambah 3. Oke, sama dengan 5. Oke, ini ada perbaikannya. Pas ya, 2 tambah 3 5 ya, 5 meter per sekon. Lalu untuk T-nya sama 3, sama dengan 3. T2 nya kan 3. Berarti V2 nya 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3, substitusi kemari, sama dengan 18. Dari mana 18? 3 kuadrat 9. 9 dikali 2 18 tambah 3 21. Baru kita masukkan ke rumus delta P per delta T. Berarti P2 dikurang P1 per T2 dikurang T1. Berapa P2 nya? 21. Berapa P1 nya? 5 ya, ini kita dapatkan tadi. 21 dikurang 5 per 3 kurang 1. 16 per 2, 8 meter per sekon kuadrat. Itulah nanti pemahaman kita nanti untuk menentukan besar daripada
besaran-besaran dalam gerak lurus. Bahwa nanti kita akan tambah bagaimana membaca grafik, kita akan belajar lagi untuk membaca gerak lurus pada video yang berikut. Oke, tetap semangat belajarnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali kita dalam video yang berikut untuk materi gerak lurus. Terima kasih. Salam sehat.